eh, dengan Arno juga, ya, dan namanya bukan Motion Arno. Jadi itu musiknya Israel semua. Terus saya dengan label yang lain, waktu itu dengan musiknya Yogi Item, terus label yang lain lagi, terakhir dengan Warner. Nah, dengan Warner itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Lebih dari 5 tahun. Tapi 2 tahun kan kita vakum, 2 tahun pandemi. Jadi sebelum 2 tahun itu, 3 tahun sebelumnya masih ada dengan Warner. Dan sudah itu baru ada lagu-lagu tertentu yang ditaruh di YouTube juga dari bukan label yang sendiri gitu. Dan sekarang balik lagi ke sini dan tetap acara tetap on, dan kampanye terakhir dari Warner itu ya terakhir. Nggak vakum ya. Army balik lagi enggak. Tetap. Ini dengan lagu Melodi Asmara sendiri akhirnya istilahnya dirilis gitu Tante. Ya. Seperti apa itu prosesnya Tante sampai akhirnya bisa dirilis? Seperti biasa kita dikasih lagunya yang ini Tante Erni cari yang lebih mudah, kita cari produser musik dulu selalu sama Mas Irang. 15 saya albumnya 20 lebih, 15 dengan Mas Irang. Jadi kita kemarin dengan timnya Motion nyari produser musiknya siapa yang lebih muda, dapat Marco Stiviani. Dia sering bikin lagu beberapa penyanyi terkenal yang muda-muda gitu ya. Jadi Marco Stiviani, terus lagunya mereka yang pilih, terus saya tinggal menyesuaikan aja. Jadi prosesnya sama semua. Dikirim lagunya kayak gini, musik dasarnya kayak gini, terus kapan masuk studio ya saya tinggal menyesuaikan bagaimana membawakan lagu itu dengan gaya saya, dengan musik. Ada kesulitan kan sekarang? Jadi tidak ada kendala ya? Nggak ada kendala, semuanya mulus karena memang udah kerjaan kita. Udah kerjaan. Kayak saya bilang, saya bukan hobi, memang kerjaan saya, profesi saya penyanyi, jadi ini kerjaan kita. Tante, ini kan mungkin bisa dibilang sudah tidak lagi muda ya Tante. Yang tua, bikin, yang nggak bikin apa-apa pakai ini ya? nggak apa-apa Tante, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Mungkin yang bikin semangat Tante nih untuk berkarya terus sampai Semangat saya karena begini. mereka ini ke musiknya yang lebih muda, jadi lain. Kalau dulu kan Mas Irang lebih ke banyak ke bosas gitu ya. Terus ini lebih soundnya juga beda, terus liriknya juga yang gimana, dan cara memperkenalkan ke masyarakat itu mengikuti tren sekarang. Jadi lebih ke anak muda kan ya? Lebih. Jadi saya banyak akan mendapat penggemar lagi yang anak muda. Pasti aduh seumur lebih tua dari tante mama gua kan. Nah, menyesuaikannya susah nggak sih? Wah, Kan dari mungkin yang dari bosan-bosan terus enggak, jadi agak karena modern. enggak semuanya lagu bosas kan macam-macam jenis. Temponya, iramanya kan ada di situ. Enggak ada masalah. Nah, Tante, mungkin dari keluarga sendiri tanggapannya apa nih? Dibilang sudah tidak lagi muda, ya gitu, dan terus ingin berkarya ke depannya. Tanggapan keluarga sendiri gimana sih? Dukungannya? Wah, pasti seneng lah. Kalau saya tetap nyanyi, rekaman, penyanyi banyak show, kan dapat duit banyak. Enggak, jadi pasti keluarga saya support, anak-anak saya support, semuanya teman-teman itu sudah support. Bahwa memang saya juga menunjukin bahwa saya umurnya nggak sedikit, saya umurnya sudah double six. Ya, saya udah umurnya double six, jadi nggak muda lagi, dan saya tunjukin bahwa dengan umur saya segini saya masih tetap bisa menyanyi dan menghibur orang. Tante, mungkin ini kan banyak juga nih penyanyi muda lainnya yang sedang naik daun. Strategi Tante Erni sendiri nih untuk bisa bersaing bareng sama yang Saya nggak ada pikiran mesti bersaing bagaimana. Saya adalah saya, dengan gaya saya nyanyi seperti ini. Dari produser, dari Emotion mempromosikan ini, jadi saya manut aja. Nggak ada bersaing-saing. Jadi saya seperti ini ya seperti ini. Kalau di panggung pun seperti bagaimana ya seperti itu. Nggak akan bagaimana terus apakah rambut saya dijabrik-jabrikin atau pakai yang enggak, biasa aja, tetap Erni kulit. Cuma dengan umur yang lebih matang, lebih bertambah umur, dan semuanya tetap sama.
Tapi susah nggak sih mempertahankan originalitas seorang Erwin Kulit? Enggak. Memang saya di mana-mana ya seperti ini. Nggak harus dimudah-mudahin. Cuma memang musiknya seperti ini, saya harus menyesuaikan dengan musik. Kalau kita punya istilah harus kawin vokal sama musik itu harus kawin gitu. Cuma itu aja. Yang lain nggak ada masalah. Kadang-kadang saya pikir gue udah tua ya. Tapi seperti biasa aja, nyanyi di studio biasa, hafalin lagu biasa gitu. Tante mungkin mau ngulas tadi itu target apa target berkarya di usia yang sudah agak sepuh, targetnya apa? Saya nggak ada target apa. Sampai saya bisa ya. Karena yang kuasa udah kasih saya talenta, udah kasih saya suara, jadi saya harus mempertanggungjawabkan itu sampai kapan saya bisa. Karena itu yang tugas saya adalah satu, menjaga kesehatan supaya saya bisa berkarya tuh sampai batas kemampuan saya. Berarti bisa dibilang menyanyi bisa bikin sehat ya, Bun? Kan bagi Bunda. Nah, itu terapi. Bukan saya sebagai, kalau saya kan kerjaan saya. Tapi yang umur 50 ke atas itu terapi, itu nyanyi juga salah satu. Selain yang lain-lain. Jadi mereka semua belajar nyanyi. Jadi menghafal lirik, ingat melodinya, jadi buat terapi supaya jangan pikun. Mungkin sama Bunda sendiri merasa nggak semakin sehat gitu dengan nyanyi kan? Saya kan satu yang kehebatan dari kita penyanyi. Walaupun kita lagi sedih, lagi banyak masalah gitu, tapi kalau kita udah kontrak musik tampil harus prima. Kita harus membahagiakan orang lain dengan suara kita, karena dia manggil kita nyanyi berarti kan dia suka gitu. Orang yang datang karena suka, jadi kita harus membahagiakan mereka, memuaskan mereka dengan mula-mula kita. Jadi otomatis sehat. Untuk ini pun puncak karir menurut Bunda nih, kan Bunda udah puluhan tahun dan sudah sangat eksis lah kan. Puncak pencapaian Bunda ini di titik mana waktu dulu, mungkin bisa flashback mungkin Bunda? Saya nggak pakai yang kayak gitu. Titik saya ya kalau saya sudah selesai, saya selesai. Masih saya bisa bernyanyi, saya akan bernyanyi terus. Jadi nggak takut nanti, kecuali memang sudah nggak sanggup nyanyi ya udah stop. Nah, mungkin flashback sedikit dong, mungkin menceritakan masa lalu, bisa terjun ke dunia tarik suara. Panjang tuh. Secara singkat aja kan. Secara singkat saya dari keluarga yang nggak ada yang seniman. Jadi mulai dari saya, anak saya juga nggak ada yang jadi penyanyi. Jadi ikut-ikutan aja, dan ternyata talenta itu kita memang dikasih sama yang kuasa, dikasih gratis. Jadi saya datang dari daerah, dari Manado tahun 73 ke Jakarta, malang melintang di sini, akhirnya ke luar negeri juga, nyanyi di luar, bolak-balik. Tahun 80 awal ketemu Irong Maulana, nah baru rekaman sama beliau gitu, baru Erwin Kulit ada penyanyi nge-jazz gitu kayaknya. Jadi tampil juga dengan beliau, terus rekaman terus dengan Irong Maulana All Stars, dengan beberapa musisi lain juga, Yopi System pernah, ada banyak lah. Tapi lebih banyak ke Irong Maulana. Terus rekaman juga sama dia, live sama dia, sampai dia nggak ada, dia pergi. Udah gitu saya otomatis mesti nyanyi dengan band-band yang lain, cari anak-anak band ngumpul, kita ini. Jadi perjalanannya seperti itu, seperti bagaimana penyanyi dari daerah datang ke Jakarta untuk mencari nama, dan puji Tuhan alhamdulillah rekaman saya ada yang hits waktu itu tahun 80-an ya. Tapi sampai sekarang kalau saya nyanyi di mana-mana, orang mau denger tahun lagu Kasih, Pasrah dan lain-lain itu, dan itu jadi semacam trademark Erwin Kulit, Kasih, Bosas gitu. Jadi nah lagu ini kan lain, beda. Jadi kita harus menyesuaikan, dan kita juga ngajak penggemar saya untuk lebih ke era sekarang. Saya pun harus belajar banyak musik apa musik. Saya kan gaptek gitu ya, jadi harus belajar juga, dan mudah-mudahan karya saya tetap banyak orang suka walaupun sudah nggak muda lagi. Tante, mungkin orang atau siapa sih mungkin yang mendorong Tante akhirnya dari Manado sendiri ke saya suka. Jakarta? Memang harus, kalau mau maju harus
ke ibu kota. Itu emang dorongan Ya, dan dari impian. sendiri ya. Saya dari kecil pengen jadi terkenal dan kaya. Oh. Terkenal udah kaya kayak hati ya. Nah, ada nggak sih mungkin orang yang sangat berjasa Oh, di banyak. Satu Ira Maulana, kedua ada keluarga Effendi yang mengajak saya dari Manado ke sini. Terus yang lain-lain yang di sekeliling saya banyak, saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi dua itu yang memang harus saya sebutkan, Ira Maulana dan keluarga Effendi. Tapi Tanda sendiri mungkin dari mulai dari Manado ke Jakarta pasti ada susah. Kebetulan yang susah normal ya, tapi saya kebetulan dapat yang indah-indah, yang enak-enak, yang masih bisa kita lewatin lah gitu. Nggak ada yang ibaratnya kita udah biasa susah, udah pernah susah, pernah senang. Jadi satu waktu kita susah nggak kaget, senang kita nggak kaget. Jadi udah normal aja hidup seperti ini. Anda kalau nggak salah tahun 70-an juga sudah Rekaman memenangkan. tahun 77 kurang lebih. Saya pernah rekaman lagu-lagunya favorit grup. Oh, nah itu yang memenangkan Emmy Awards itu lagu berapa? Oh, itu Emmy Awards itu waktu lagu-lagu kasih apa itu Emmy Awards ini yang RPM itu album terbaik, bukan penyanyi terbaik tahun 2000. Terus yang Monitor itu penyanyi terbaik, itu tahun 80-an awal. Bisa dibilang itu masa kejayaan seorang Ya, kulit nggak sih? silahkan aja 80-an ya. Soalnya kan kita nggak pakai era ini. Ntar dia bilang itu penyanyi masa lalu, enggak lah. Tetap penyanyi. Oke, nah Tante ini kan udah zaman juga sudah modern. Nah Tante sendiri untuk bisa dibilang membalikan kejayaan etnik kulit yang dulu mungkin seperti apa sih? Saya kayak sekarang saya di kerjasama dengan Emotion. Ada bidang yang memikirkan itu, bagaimana karya-karya nanti yang akan dikeluarkan sama Emotion. Mereka sudah memikirkan musiknya kayak bagaimana, kolaborasi dengan siapa, the show di mana, kontrak dengan siapa nanti di luar sana. Terus semua sudah dipikirkan sama mereka. Jadi saya tinggal ya jadwal tanggal sekian, lebih enak karena mereka yang memikirkan itu, dia sudah ada bidang-bidangnya sendiri. Promosi ada Adit, yang milih lain itu Iqbal, semua seperti itu. Saya tinggal menyesuaikan dengan jadwal mereka. Nah, Tante sendiri setelah ini mengerjakan lagu ini gitu kan, proses kreatifnya segala macam, setelah mendengar hasilnya, Tante ini sendiri gimana sih Ya, perasaannya gitu? Apalagi ini kan beda ya. Saya agak deg-degan sih sebenarnya. Agak deg-degan karena ini kan lain dengan lagu-lagu yang biasa saya nyanyi, dan saya percaya bahwa rencana kita baik dan mudah-mudahan anak-anak muda ini suka. Kalau yang ibaratnya yang memang penggemar saya kan ibaratnya lagu apa aja yang dikasih mereka pingin gitu. Tapi kan kita mencari yang baru. Nah, anak muda ini mudah-mudahan dari Emotion berhasil untuk mempromosikan di kalangan-kalangan. Tante mungkin harapan Tante selain mungkin menggait fans yang muda-muda juga yang milenial gitu, mungkin target lainnya apa, ada nggak sih Tante kayak mungkin memenangkan penghargaan lagi gitu, balik lagi ke kejayaan? Saya yang penting saya tetap nyanyi, orang senang. Kalau tiba-tiba dapat award, ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu, tidak harus ke situ gitu. Nyanyi aja yang terbaik aja dimanapun. Nanti kalau memang mau dapat ya, ini nggak punya target itu. Yang penting saya jalan terus. Sudah dari sini sudah mempersiapkan karya-karya lainnya kan? Kan saya bilang, saya di sini 5 tahun, Emotion 5 tahun. Ini baru lagu pertama. Jadi selama 5 tahun ke depan mereka yang akan memikirkan, kita akan diskus apa lagi berikutnya. Saya mungkin akan kolaborasi Kan dengan saya bilang, sudah saya ada rumah baru, rumah yang lama, terus saya tinggalin, sekarang balik lagi ke rumah yang lama gitu, jadi rumah baru gitu. Jadi mudah-mudahan ini baru yang baik. Saya mungkin akan kolaborasi dengan penyanyi muda mungkin Bun. Banyak kemungkinan. Banyak ya. 5 tahun itu ya cepat, tapi juga kita harus planning benar-benar kan tahun ini apa. Terakhir dari saya Bun, terkait ini Bun, apa namanya?
apa hal yang paling berkesan selama puluhan tahun berkarir di industri musik Indonesia, Bun? Baik susah ataupun bahagia kan? Saya paling senang kalau keluar kemana-mana, pasti banyak yang kenapa nih, gitu. Senang karena dikenal orang, bahagia karena dikenal orang. Sekarang mesti agak dandan keluar, karena semuanya ingin, ada foto dong, foto. Kayak gitu aja, ketemu orang yang kenal kita bahagia. Tapi sempat merasakan itu nggak, apa namanya perlakuan kurang mengenakan mungkin di waktu di panggung mungkin ya? Bagus. Enggak ya? Standar mungkin ini kan bakal 5 tahun ke depan bakal menambahkan warna-warna lagu yang lainnya juga nggak sih? Itu nanti akan kita akan bicarakan lagi, duduk lagi rapat dengan tim kreatif mereka.